Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbedaan antara statistik dan statistika beserta pembagiannya. Dalam video ini nanti kita akan membahas kembali tentang data, kemudian dilanjutkan ke teknik pengumpulan data sampai dengan penyajian data. Data terbagi menurut sifatnya menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu disajikan bukan dalam bentuk bilangan atau angka seperti halnya suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan kualitas barang. Sedangkan data kuantitatif itu disajikan dalam bentuk bilangan atau angka seperti halnya potensi pasar untuk produk-produk baru, anggaran belanja bulanan, jumlah mahasiswa menurut jurusan, dan data ekspor impor dari suatu negara. Kemudian data menurut cara pemperolehannya itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui kuesioner atau mengukur secara langsung, kemudian melakukan percobaan dan mengamati. Tetapi untuk data sekunder itu dapat diperoleh secara tidak langsung atau bisa melalui media lainnya seperti koran, majalah, jurnal, atau beberapa publikasi yang lain, website resmi dari pihak penyedia data seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, atau juga dari publikasi dari Bank Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian untuk data sekunder itu nanti juga terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal itu merupakan data sekunder yang dibuat atau disimpan dan dihasilkan oleh organisasi itu sendiri. Kebanyakan organisasi itu secara rutin mengolah dan menyimpan data yang digunakan oleh manajernya nanti untuk mengatasi masalah dan menganalisis beberapa hal di kemudian hari. Data itu bisa berupa volume penjualan, informasi penjualan, informasi pemesanan barang, lalu kedepannya nanti dapat diprediksikan berdasarkan data masa lalu. Kemudian data eksternal itu merupakan suatu data tentang keadaan di luar organisasi, dan pada umumnya itu didapatkan dari pihak lain atau digunakan sebagai pembanding. Data tersebut dibuat atau disimpan kemudian dihasilkan oleh suatu organisasi. Jenis-jenis sumber data eksternal ini dapat berupa buku, sumber pemerintah, asosiasi perdagangan, media, dan sumber-sumber komersial. Sumber data sekunder yang berasal dari buku dapat dicari di perpustakaan, kemudian jurnal-jurnal profesional juga dapat menjadi sumber data sekunder. Agen pemerintah itu sangat banyak menghasilkan data-data sekunder, baik itu dari survei, sensus, atau lainnya. Beberapa perusahaan terkenal mengkhususkan diri dalam penjualan informasi seperti Ralph Lauren yang menjual informasi mengenai otomotif, perusahaan asuransi, harga rata-rata mobil, dan sampai harga beli mobil baru. Ada juga dari Petroleum Information Corporation yang menyediakan informasi mengenai perusahaan cadangan minyak dan gas. Data menurut skalanya itu terbagi menjadi 4. Ada skala nominal, ordinal, interval, sampai dengan skala rasio. Kita mulai dari skala nominal. Skala nominal ini digunakan pada pengukuran tertentu untuk membedakan dengan memperhatikan golongan atau sifatnya secara kategori, seperti membedakan laki-laki dan perempuan dengan angka tertentu, misalkan laki-laki dengan angka 1 dan perempuan untuk angka 0. Sedangkan skala ordinal itu juga memiliki sifat membedakan kelompok tertentu tetapi berdasarkan tingkatannya, seperti halnya tingkatan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian hal tersebut nanti akan dikodekan dengan menggunakan angka tertentu, misalkan 1 untuk SD, 2 untuk SMP,
3 untuk SMA, dan 4 untuk perguruan tinggi, di mana semakin tinggi angka tersebut menandakan semakin tinggi tingkat pendidikannya. Kalau untuk skala interval itu berupa data kontinu dengan jarak setiap klasifikasinya itu yang sama dan dapat diurutkan. Akan tetapi skala ini tidak memiliki nilai nol absolut, sehingga nanti pada kasus skala termometer untuk mengukur suhu, data interval ini bisa berupa positif, 0 maupun negatif. 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhunya, akan tetapi di sini 0 derajat Celcius di sini masih menunjukkan ukuran suhunya. Sementara itu juga tidak berlaku kelipatannya. Misalkan air dengan suhu 20 derajat Celcius ditambahkan dengan air dengan suhu 10 derajat Celcius, itu tidak menjadi air bersuhu 30 derajat Celcius, tetapi justru menjadi air bersuhu 15 derajat Celcius. Terakhir yaitu tentang skala rasio, yaitu skala ini merupakan perpaduan skala di atas tadi dan hampir mirip seperti skala interval, yaitu data kontinu ya dengan jarak setiap klasifikasinya yang sama. Tetapi dalam hal ini skala rasio memiliki nilai 0 absolut, artinya 0 kg itu tidak ada nilai beratnya. Begitu juga untuk 0 cm yang tidak ada nilai panjangnya. Kita lanjutkan ke teknik pengumpulan data. Pengumpulan data itu merupakan kegiatan untuk mencari suatu data yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan hasil dari suatu penelitian. Sehingga nanti validitas instrumen itu dari pengumpulan data serta kualifikasinya itu sangat diperlukan untuk mencapai data yang sangat berkualitas. Secara ringkas di sini data dalam hal ini berupa data primer terbagi menurut sifatnya menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu disajikan bukan dalam bentuk bilangan atau angka, sedangkan dalam data kuantitatif itu disajikan dalam bentuk bilangan atau angka. Kemudian data kualitatif itu dapat diperoleh melalui salah satunya dengan menggunakan wawancara langsung dari sumbernya. Di sini peneliti dan responden itu berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan yaitu mendapatkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Kemudian bisa juga data kualitatif itu diperoleh juga melalui focus group dengan suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah. Fokus dari grup itu mengacu pada suatu masalah yang menjadi fokus penelitian melalui diskusi kelompok. Biasanya untuk fokus group itu digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial yang memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti itu untuk menjalin keterbukaan, kemudian menjalin suatu kepercayaan dan memahami persepsi, sikap serta pengalaman dari responden atau narasumbernya. Lanjut ke data kuantitatif. Data kuantitatif itu diperoleh salah satunya melalui survei. Survei itu metode pengumpulan data dari subjek penelitian dengan instrumen berupa angket atau kuesioner. Angket itu berupa instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada responden untuk dijawab. Instrumen survei ini berupa menggunakan beberapa media komunikasi seperti telepon untuk mencari data dari narasumbernya, dan juga pihak peneliti itu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan pilihan jawaban yang nantinya akan dijawab oleh responden. Dalam hal ini misalkan pertanyaan tentang kepuasan pelanggan internet, kemudian dari angka 1 sampai 10 bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap fasilitas internet langganan. Dalam media lain mungkin juga pihak peneliti bisa memperoleh data dengan metode survei tanpa harus berkomunikasi secara langsung dengan responden dengan menggunakan platform atau memanfaatkan platform survei atau formulir tertentu yang sekarang ini sudah banyak tersedia seperti halnya Google Formulir. Peneliti cukup membagikan link formulir kepada beberapa target responden dengan menjangkauannya lebih luas dan juga jumlah yang banyak, serta responden yang memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengisi instrumennya. Dan yang terakhir adalah datang secara langsung, yaitu peneliti datang menemui langsung kepada pihak respondennya. Lanjut ke metode pengumpulan data observasi, yaitu metode observasi itu melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis langsung dari lapangan. Misalkan observasi tentang perilaku pemudik di saat menjelang hari Lebaran,
Dalam hal ini kita mengamati dari segi jumlah pengendara yang lewat, jenis kendaraan, jumlah penumpang, kecepatan kendaraan, tujuan pengendara, dan lain sebagainya. Terakhir, yaitu menggunakan eksperimen. Eksperimen itu suatu prosedur dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan manipulasi terhadap beberapa variabel, kemudian mengobservasi tentang bagaimana efek dari subjek yang diteliti. Variabel yang dimanipulasi biasanya disebut sebagai variabel independen, sedangkan variabel yang diamati efeknya adalah variabel dependen. Contoh dalam hal ini, seorang peneliti melakukan penelitian eksperimen dengan melakukan penambahan konsentrasi garam yang berbeda selama perebusan terhadap kandungan kolesterol udang putih. Tujuannya yaitu mengamati apakah terdapat penurunan kadar kolesterol dalam udang setelah perebusan dengan konsentrasi garam yang berbeda. Di sini penambahan konsentrasi garam yang berbeda selama perebusan sebagai variabel independen dan variabel dependennya berupa kandungan kolesterol dalam udang. Lanjut ke penyajian data. Penyajian data bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satunya adalah tabel, di mana penyajian dalam bentuk tabel kita bisa lebih mengorganisir data tunggal. Kemudian dari tabel kita bisa menyederhanakan data menjadi bentuk diagram batang, atau sering juga disebut sebagai histogram, kemudian diagram lingkaran, dan diagram garis. Atau diagram garis ini sering juga disebut sebagai grafik poligon. Kita mulai dari diagram batang. Diagram batang itu diagram yang menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Semakin panjang suatu batang, maka semakin besar nilai yang mewakilinya. Satu sumbu pada diagram menunjukkan kategori. Dalam contoh ini kita bisa melihat diagram batang dengan kategori tingkat pendidikan mulai dari SMP, SD, SMK, SMA, dan sebagainya. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa jumlah siswa terbanyak itu berada di tingkat pendidikan SD, kemudian SMK, SMA, dan SMP. Untuk contoh selanjutnya masih pada diagram batang, bisa kita lihat dalam contoh ini yaitu terdapat kategori daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Berdasarkan sensus jumlah penduduk dan perbandingan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2000. Dalam hal ini, jika kita bandingkan antara tahun 2000 dan 2010, terdapat kenaikan jumlah penduduk bahkan dari setiap daerah, mulai dari Jakarta sampai dengan Banten. Kita lanjut ke diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini biasanya menunjukkan suatu proporsi kategori satu dengan kategori yang lain terhadap keseluruhan lingkaran. Misal dalam contoh ini yaitu suatu diagram lingkaran yang merepresentasikan jumlah pekerjaan penduduk dari suatu daerah. Proporsi terbesar dari penduduk itu bekerja sebagai yang paling besar sebesar 24% sebagai pegawai negeri sipil, kemudian 20% sebagai petani, 16% itu bekerja sebagai TNI atau Polri, diikuti dengan pegawai swasta dan pegawai BUMN sebesar 12%, kemudian pedagang dan nelayan 4%, dan 8% sisanya yaitu adalah pekerjaan yang lainnya. Kita bisa menentukan proporsi dari setiap kategori berdasarkan luas daerahnya yang diperoleh dari frekuensi dari setiap kategori yang dibagikan dengan jumlah keseluruhan data. Kemudian itu nanti hasilnya dikalikan dengan 100%. Misal dalam contoh ini itu menunjukkan diagram lingkaran tinggi badan dari siswa kelas 7A. Yang pertama yaitu proporsi untuk tinggi badan siswa kelas 7A dengan tinggi setinggi 135 cm. Itu frekuensinya ada 5 anak. Kalau kita hitung proporsinya atau besar persentasenya, yaitu dengan membagikan frekuensi tinggi anak setinggi 135 cm dibagikan dengan jumlah keseluruhan anak di kelas 7A, kemudian dikalikan dengan 100%. Kita peroleh hasilnya yaitu 16,7%.
Berikutnya untuk proporsi atau persentase anak dari siswa kelas 7A dengan tinggi 136 cm itu frekuensinya ada 6 anak untuk yang tingginya 136 cm. Kemudian jumlah keseluruhan siswa di kelas 7A itu ada 30. Kemudian untuk hasil dari proporsi atau persentasenya diperoleh dari 6 dibagikan dengan 30 dikalikan dengan 100%, kita peroleh hasilnya yaitu ada 20%. Sampai kepada proporsi atau persentase tinggi siswa kelas 7A dengan tinggi 139 cm, itu frekuensinya untuk yang tingginya 139 cm itu ada 4 anak, kemudian dibagikan dengan jumlah siswa kelas 7A yang ada 30 anak, kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 13,3%. Bagian terakhir dari penyajian data itu berupa diagram garis atau disebut juga sebagai grafik poligon. Diagram garis ini berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Diagram garis ini sering kita pakai dalam perkembangan atau perubahan objek dari waktu ke waktu. Contoh yaitu dalam hal ini menunjukkan persentase pertumbuhan platform media sosial mulai dari Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter yang mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dengan menandai setiap kategori garis dengan warna tertentu. Misalkan biru untuk Instagram, ungu untuk Facebook, merah untuk LinkedIn, dan kuning untuk Twitter. Kita bisa melihat juga pertumbuhan pesat dari Instagram yang menunjukkan garis yang naik tajam dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Diikuti lainnya juga seperti LinkedIn dan Facebook. Dan perkembangan platform sosial media yang paling rendah tentang perkembangannya dalam hal ini adalah platform sosial media Twitter dalam bentuk diagram garis. Kemudian contoh selanjutnya yaitu diagram garis yang menunjukkan penambahan kasus harian dari pasien terjangkit COVID-19 di kota Jakarta mulai dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 12 Mei. Meskipun dalam diagram garis tersebut hanya menunjukkan satu kategori, tetapi tujuan diagram ini adalah melihat perkembangan kasus harian dari hari ke hari berdasarkan penambahan jumlah kasus harian pasien COVID-19 di kota Jakarta. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.